Ini saudara-saudara, pada akhirnya kita menuju kepada Tol yang Ini adalah proses penurunan bendera Belanda di tanah Papua yang kemudian digantikan bendera Sangsaka merah putih. Ini juga menandakan bahwa secara resmi Papua yang sebelumnya masih menjadi koloni Belanda diserahkan kedaulatannya kepada Indonesia dan menjadi provinsi baru negara Indonesia. Proses penyerahan kekuasaan tanah Papua dari Belanda ke Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan kompleks. Lalu bagaimana proses dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali Papua dari cengkraman koloni Belanda? Laki-laki muda komando Trikora, mari macam tutur, mari Irian Barat. Mama sudah bilang anak jangan kau pergi, nanti kau pergi, nanti mati di sana. Aduh mama ikut komando Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Tandanya setia pada negara, nekat karena benderaku merah putih warnanya. Berdirinya Papua bermula dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan pada 27 Desember 1949. Melalui KMB, Belanda bersedia memberikan kedaulatannya kepada Indonesia. Akan tetapi, antara Indonesia dan Belanda masih terlibat konflik. Kedua negara ini tetap merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat. Karena Belanda tetap ingin Papua bagian barat berbentuk sebagai negara sendiri. Alasannya adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, Belanda ingin Papua berdiri sebagai negara sendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Nugini Belanda mengacu pada wilayah Papua atau Irian Barat yang sementara itu adalah wilayah luar negeri dari kerajaan Belanda tahun 1949. Selama Revolusi Indonesia, Belanda telah melancarkan aksi polisi untuk mengambil wilayah Papua dari Republik Indonesia. Belanda menjajah Papua karena Papua banyak menghasilkan hasil bumi. Di bawah kekuasaan Belanda, Papua diharuskan untuk memberikan setiap hasil bumi mereka, tetapi Papua tidak melakukannya. Kendati demikian, Belanda tetap ingin memerdekakan Papua atau Irian Barat. Alasannya, Belanda telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak awal abad 19 untuk menjamin Papua Barat resmi menjadi wilayah koloni. Dengan demikian, Belanda merasa menjadi pihak yang paling mendukung Papua Barat daripada Indonesia. Berdirinya Papua sendiri berawal dari Konferensi Meja Bundar KMB yang diselenggarakan pada 27 Desember 1949. Melalui konferensi tersebut, dihasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB masih menyisakan kekacauan bagi pihak Indonesia dan Belanda. Kedua negara ini masih merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat. Belanda ingin Papua bagian barat berdiri sebagai negara sendiri di bawah kendali kerajaan Belanda. Namun sebaliknya, Indonesia yang ingin seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda disorakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan beberapa kali perundingan, tetapi masih belum juga menemukan titik temu. Karena Belanda tetap bersikeras ingin mempertahankan Papua, akhirnya masalah ini dibawa ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam sidang umum PBB bulan September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Anthony Hobart Luns mengajukan usulan agar Papua atau Irian Barat berada di bawah PBB. Namun usulan tersebut ditolak oleh Majelis Umum PBB. Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. Ia menunjuk Major Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut.
kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, pasukan TNI dengan melakukan terjun payung dan pendaratan gerilyawan Angkatan Laut bersiap melakukan operasi militer ke Papua. Pasukan yang dikirim adalah Komando Pasukan Gerak Cepat Auri, RPKAD TNI Angkatan Darat, dan Kopaska TNI Angkatan Laut. Ketiga pasukan tersebut diperintahkan untuk menyelinap, melakukan sabotase, dan melancarkan perang secara gerilya. Pasukan ini diberangkatkan dari Jakarta ke Surabaya menuju Gedung Senjata Penataran Angkatan Laut atau PAL. Akan tetapi, persenjataan senjata saat itu sudah tidak lagi memadai, sehingga hanya tersisa bahan peledak yang berhasil direbut oleh pasukan khusus Indonesia. Selain itu, untuk melumpuhkan Belanda, Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI juga mengerahkan pesawat bom nuklir Tu-16 buatan Rusia. Setelah mengalami pertempuran panjang, pada 15 Agustus 1962, Belanda mengakui ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat. Karena tidak ingin lagi terlibat lebih jauh, pemerintah Belanda akhirnya menandatangani Perjanjian New York, yang salah satu isinya adalah pemerintah Belanda akan menyerahkan Papua ke PBB pada 1 Oktober 1962, dan dilakukannya PPRA untuk menentukan apakah rakyat Papua ingin bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri menjadi negara sendiri. Dalam Perjanjian New York, Indonesia diisyaratkan untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. PPRA merupakan pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Melalui PPRA, rakyat Papua akan memutuskan sendiri apakah bersedia untuk menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Setelah dilakukan PPRA, hasil PPRA membuktikan bahwa sebanyak 1025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian hasil PPRA dibawa ke sidang umum PBB pada 19 Desember 1969. Sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil PPRA. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Akhirnya, pada 31 Desember 1962, kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dimulai di bawah pengawasan PBB. Bendera Belanda juga diganti dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Tanggal 1 Mei, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. Dengan demikian, tanah Papua bebas dari koloni Belanda dan kembali ke pangkuan bangsa Indonesia.